Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan hasil video proyek kami mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di Desa Tanjung Anom. Dengan saya sendiri, Cindy Clovia Malau dengan NIM 4223121055 dan teman saya Maria Putri Gunasinaga dengan NIM 42233210114. Dan saya Andreas Bintang dengan NIM 422312104. Saya Karin Arma Septia Boro Ritangga dengan NIM 42231211063. Saya Yasir Omar Noman Silaban dengan NIM 422312150. Selamat menyaksikan. Tanjung Anom merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Tanjung Anom terdiri dari 6 dusun, dusun 1 hingga dusun 6. Hingga saat ini, kepala desa saat ini yang menjabat bernama Dr. Andus Muslim MPD. Selamat pagi ya Pak. Sebelumnya kami minta maaf Pak mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan saya sendiri, dengan saya Maria Putri Gunasinaga, kawan saya Cindy Clovia Malau. Saya Andreas Bintang. Kami dari Fakultas Teknik Pak. Terus jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Aduh, ini harusnya Kak. Lakukan observasi Pak melalui wawancara dengan Bapak mengenai Iya, fisika juga. nilai Pancasila di desa ini. Jadi Pak, yang pertama itu menurut Bapak, bagaimana pemerintah desa mendukung dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di wilayah ini? Yang jelas, perkenalkan diri dulu ya. Saya berarti tadi sudah ditugaskan dari saya. Saya kepala seksi Nama saya Muhammad Nuranja, sarjana kesehatan. Tadi pertanyaannya bagaimana ya? Orang kuat Bang. Kerukunan ya. Kalau kita sih kerukunan yang paling kalian pahami itu semua kegiatan di desa ini didanai, ada dananya. Yang pertama, apapun bentuk kegiatannya, mau penyuluhan, mau kita pelatihan, mau tujuan masyarakat itu ada dananya. Ada 3 dana. Yang pertama dana desa, kedua anggaran dana desa ADD, ada bagi hasil pajak. Jadi yang ditanyakan tadi itu kita adakan penyuluhan kegiatan keagamaan ada kegiatannya, dan itu tidak bisa keluar dari di luar jangkauan dana kita. Di semua kegiatan itu terdekatnya dengan desa. Kalau dia misalnya kerukunan ya kegiatan keagamaan, contohnya Natal dan Hari Raya Idul Fitri. Terus kalau ada dia misalnya bencana, nggak milih kita Islam aja gitu, enggak ya. Kalau Nasrani yang kita bantu, kalau kena sengnya copot ya walaupun dia Nasrani kita belikan sengnya. Itu salah satu contohnya. Ada dananya, ada penanggulangan bencana. Selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah desa tidak mendiskriminasi berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan? Dalam Pancasila ya pemerintah adalah Pancasila kan. Yang pertama kita beragama Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Di sila-sila itu semua udah jelaskan. Nggak ada istilahnya kita diskriminasi.
kalau misalnya diskriminasi, kami berkata kalau hanya ngomong-ngomong kan sulit. Cari satu kasus di Banyuwangi yang diskriminasi. Nggak ada. Jalan ke gereja kita paping blok, jalan ke sekolah kita paping blok, jalan ke masjid kita paping blok. Kita nggak lihat, oh ini Batak, oh ini Nias, ini Jawa. Oh karena kami orang Jawa, kami Jawa aja enggak. Semua kita bagi rata. Kenapa? Karena ada musyawarah. Sebelum melaksanakan semua itu kita ada musyawarah. Selanjutnya Pak, bagaimana desa ini menurut Bapak berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan adil bagi semua warga desa? Yang pertama kami itu kalau pelayanan kesehatannya, kita yang pertama itu ada puskesmas pembantu. Jadi kalau warga yang sakit, contoh tidak punya BPJS, ya nanti bisa ke puskesmas dulu, puskesmas pembantu. Program kesehatan yang lainnya kita ada namanya posyandu lansia. Hari Selasa tiap awal bulan khusus lansia gratis, cek tensi, cek asam urat, cek gula, dikasih obat, dikasih lagi makanan tambahan lansia. Nah itu enggak seperti yang bilang tadi, diskriminasi. Minta duit Semua dia. boleh datang warga Banyuwangi. Ada juga posyandu balita. 6 posyandu kita, 6 posyandu setiap Di minggu di dompet. dusun kita ada dusunnya Berapa? sampai 6, dusun 1 sampai dengan 6 itu dibagi. Setiap Itu dusun ada. ada posyandu. Balita, orang tua, lansia, semua kita cover. Ada datanya, ada lagi. Ah itu data kita semua kegiatannya ada sumber dana desa tadi. Ya, jadi kayak makanan tambahan dibiayai sama dana desa. Itu enaknya di desa. Nah, jadi kalian harusnya pulang nanti ke kampung jadi perangkat desa lah. Gitu dia. Biar tahu kalian nanti. Karena ini dari mana asalnya? Dari Syandra. Siapa? Samosir. Samosir. Singkat kali. Jadi galang. Kalian jangan hanya bilang, oh orang desa itu enak ya pakai baju PNS. Orang desa itu tidak PNS. Orang desa itu bukan P3K. Hanya bajunya aja yang menyerupai PNS, tapi dia bukan PNS, bukan P3K. Ada pensiunnya? Tidak ada. Jadi kadang-kadang masyarakat melihat, oh ini perangkat desa ini nggak adil nih, saudara-saudaranya aja nih. Kalau kalian kata pemerintah masuk dulu di perangkat desa baru kalian paham kayak mana, kenapa dia bisa dapat, kenapa dia enggak. Nah itu dia. Jadi semua kita di desa ini nggak main-main kayak zaman dulu tahun 90. Oh marga siapa aja yang dapat nih, gitu enggak. Kita nggak bisa sekarang itu kayak gitu. Karena kalau kita buat itu kayak sekarang naik terus, turun inspektorat, turun dari kecamatan, turun dari wartawan, sebentar aja. Berita viral semalam Kades 925 juta habis. Korupsi. Cuma nyawer LC sama Garuki. Gak bisa, bentar aja. Kayak kami korupsi masuk bentar aja. Ada lagi? Selanjutnya Pak, apa langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa untuk membantu warga miskin dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan sosial? Langkah konkret BLT, bantuan langsung tunai. Covid tahun 2020 kita itu anggarkan 450 juta kita bagikan ke masyarakat. Tahun 2021 kita turunkan di angka 200 jutaan. Di tahun 2022 kita turunkan di angka 100-an juta. Nah, ini pun sekarang di tahun 2023 ini kita ada penerima itu 45 orang. Jadi uang dari negara ini langsung kita bagikan. Itu kita musyawarahkan orang-orangnya. Nggak bisa kita, saudara kita nggak bisa. Karena kita langsung sama BPD, sama LPM, perangkat desa. Ini yang berhak, ini yang memang membutuhkan. Saudara pun dia, kalau kaya, geser, nggak bisa. Jadi yang langsung dirasakan masyarakat itu BLT. Selanjutnya, bagaimana pemerintah desa bekerja untuk mempromosikan persatuan dan kerukunan antar suku dan budaya di wilayah ini? Promosinya.
mempromosikannya ya. Kalau dia mempromosikan kerukunan ya, biasanya kita kalau pengumuman gitu, misalnya pengumuman ada pengurusan yang gratis itu kita umumkan di semua tempat ibadah, nggak hanya masjid. Gini ya, harus dilihat juga Tanjung Anom ini sebetulnya mayoritasnya muslim, tapi dia terbagi-bagi. Misalnya kayak di Dusun 4 itu sukunya Karo, Dusun 5 itu Batak sama Nias, di tengah-tengah Jawa gitu dia. Tapi mana lebih banyak muslimnya gitu. Jadi cara mempromosikannya sebetulnya itu berjalan alamiah aja dia. Alamiah. Contoh pengumuman yang seharusnya itu untuk Nasrani tetap kita juga umumkan di masjid untuk kepentingan bersama itu. Gitu juga di gereja-gereja diumumkan. Ini nanti di sini ada pembayaran PBB gerak yang nunggak PBB-nya dihapuskan tunggakannya. Tetap kita umumkan di semua tempat ibadah. Itu kan salah satu juga dia kerukunan tadi. Nggak harus di gereja aja, nggak harus di masjid aja. Ya, mudah-mudahan lah kalau kita Tanjung belum ada kasus-kasus yang antar agama gitu. Selanjutnya, apa upaya konkret yang telah dilakukan untuk mendorong pemahaman dan rasa cinta terhadap negara dan bangsa di kalangan warga Desa Tanjung Anom? Pernah dengar kadarku? Kadarku itu keluarga Sadahu. Jadi kita itu ada setiap tahun kita anggarkan duitnya untuk kadarkum. Yang datang di situ Koramil, polisi dari Kapolsek, dari Danramil, sama dari jaksa. Kita ajari masyarakat bagaimana masyarakat yang seharusnya tidak tahu hukum, kita kasih tahu dia hukum langsung sama yang ngerti hukum. Jaksa, polisi, tentara. Itu dia. Ada anggaran, ada uang makannya untuk peserta, ada uang pulpennya, ada semua kita anggaran. Jadi uang dan yang kalian paham ini, kalau kalian datang ke desa, bagaimana sih pihak desa bekerja? Harus didanai sama dana desa. Di luar dana desa, kami tidak bisa bergerak. Harus. Kenapa? Itu harus disusun. Misalnya 2024, bulan 11 ini sampai dengan bulan 12 kami harus sudah rencanakan apa yang kami kerjakan di tahun 2024 yang didasari pakai dana desa. Jadi yang kalian tanya-tanya itu udah dijalani semua. Itu kayak mana? Udah tahun ke tahun gitu, udah nggak bisa dirubah-rubah gitu. Dulu dia lahir orangnya berharap menjadi orang yang Bagaimana jenius. Desa Tanjung Anom ini melibatkan warga desanya dalam proses pengambilan Bagaimana melompok keputusan yang dapat nama terkait dengan pembangunan dan perencanaan di Itu ada namanya dia musdus, Adil musyawarah rusun. Adil Pandia gitu. Tapi bisa jadi orang Jadi adil. sebelum musdes ada musdus, musyawarah desa, musyawarah rusun. Itu kepala dusun beserta BPD panggil tokoh-tokoh masyarakat di dusun itu. Apa yang kita butuhkan ini? Pareng, drainase, pelatihan. Apa yang kalian butuhkan? Kami butuh pos ronda, kami butuh portal. Taruh di dusun itu dulu. Ada 6 dusun, berarti 6-6-nya itu kepala dusun itu sama BPD turun ke masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Karena setiap tahun kan nggak mungkin jalannya pindah-pindah kan? Makanya ada musdus. Dimusyawarahkan di dusun, baru nanti kami panggil lagi di musdes, musyawarah desa. Itu baru kita tampung, kita tulis dusun 1, ini kebutuhannya. Posyandu ini kebutuhannya. LPM ini kebutuhannya, PKK ini kebutuhannya. Kita tampung semua, nanti kita rapatkan lagi mana yang paling prioritas. Disaring lagi. Udah diprioritaskan, baru dimasukkan ke APBD. Kalau dia negara, APBN. Kalau dia daerah, APBD.
sekali ada desa APBDes. Selanjutnya Pak, apa upaya yang sudah dilakukan oleh desa ini untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan? Itu kayak misal kan ada pembangunan jalan di sini pas jalan ini, jadi warganya itu ikut apa? Pembangunan di desa itu dia namanya swakelola, swadaya. Swadaya. Apa maksudnya swakelola? Kita yang mengelolanya, desa yang mengelola, bukan orang lain. Swadaya, kita berdayakan masyarakat. Contoh, kita dusun ada 6, 1, 2, 3, 4. Dusun 1 ada pembangunan, kita berdayakan dusun 1. Gak boleh orang dusun 3 yang masuk ke dusun 1. Pastilah ada orang miskin, pastilah ada tukang, pasti ada pekerja di dusun 1. Begitu juga dusun 3. Kalau ada orang dusun 3, pembangunan dusun 3, orang dusun 1 ini nggak boleh. Apa dah? Jadi bisa ada pembangunan paving block, drainase, gorong-gorong, warga di sekitar itulah yang kita berdayakan. Nggak bisa dari luar pihak ketiga. Kita langsung panggil orangnya di situ, dia yang kita gaji, dia yang merasakan, dia yang nikmati jalannya. Gitu. Nggak bisa kayak dulu kita cari ini orang-orang Tembung ini murah nih, apanya upahnya, kita panggil aja. Nggak bisa. Kita harus kelola swadaya sistem jadi pembangunan. Baik, Pak. Terus pertanyaan yang berikutnya yaitu bagaimana pemerintah desa berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga desa? Kesenjangan sosial, ekonomi. Pemerintahan desa itu banyak program-programnya. Contoh, sebetulnya kalian pun kayak mana ya? Rata-rata di kampus ini, contoh biaya beasiswa itu, rata-rata orang kaya yang dapat. Punya mobil, dapat mobil, punya mobil, dapat beasiswa dari negara dia. Kok yang miskin dari kampung-kampung nggak dapat? Itu kesenjangan. Kita udah kasih tahu ke masyarakat, untuk mendapatkan bantuan itu ada proses administrasinya. Kenapa orang kaya bisa dapat, orang miskin enggak? Nggak ngerti orang miskin tadi administrasinya. Dia nunggu. Aku tunggulah, mana tahu aku dapat. Administrasi itu bukan ditunggu, administrasi itu dikejar. Contoh, udah tahu lah dia sakit-sakitan, udah tahu lah dia miskin, udah tahu lah dia BPJS kurang. Bisa diurus, bisa. Kita kasih surat pengantar dari sini, surat keterangan tidak mampu, ditandatangani camat, pergi ke dinas sosial. Mohon di sana, saya tidak mampu, saya sakit, tolong di unregister. Ada sistemnya, ada programnya. Masyarakat miskin tahu nggak? Kadang banyak nggak tahu. Makan masalah nggak tahu, nggak mau tahu pula lagi. Nah itu kadang masyarakat miskin. Nah, jadi kita udah halu-halukan, kita di sini kasih administrasi, surat-surat seperti surat-surat di desa, SKTM, surat usaha itu kita nggak ada sekarang dimanapun dipatokkan. Oh surat miskin sekian, surat usaha sekian. Kita kasih sama dia, Bu, ini Bu ada uang gorengan. Syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ada, dia pergi makasih apa kita kasih. Nggak ada kayak dulu tuh mengharapkan uang surat mereka. Nah, jadi kesenjangan sosial itu yang seperti tadi itu, kok dia nggak dapat bantuan, dia nggak mau tahu program pemerintah ini banyak bantuan. Kalian mahasiswa, kalau kalian mau aja beasiswa sampai dengan 20 juta, kalian mau nyarinya pasti dapat, pasti. Nah, tapi karena mahasiswa ini kan malah, yang penting aku kuliah, yang penting aku bayar kos dan uang jajan dikirim. Kalau dia cari aja dari semester 3 sampai semester 7 beasiswa berserakan. Kalau mau tahu, itu juga masyarakat ini. Kalau dia mau BPJS, BPNT, stunting, apalagi
bantuan lansia, bantuan untuk balita, bantuan untuk keluarga sejahtera yang muda, ada semua. Kadang dia nggak mau, udahlah aku bagus kerjanya lagi daripada ngurus-ngurus ke Pakam, ngurus-ngurus ke Deli Serdang. Padahal sekali dia ngurus untuk seumur hidup dia dapat itu. Kecuali ada pemotongan anggaran baru dia nggak dapat. Itu pun nanti kalau misalnya ada lagi tambah anggaran dia lagi masuk. Di situ dia kesenjangannya. Kadang informasi itu dia tahu, nggak mau tahu. Dia nggak tahu, nggak mau tahu juga. Ya udahlah. Nah itu dia kesenjangannya. Kalau kita pemerintahan desa udah kita kasih tahu, udah kita umumkan, sering ada seperti ini kita lampir-lampirkan. Nah itulah tugas kita. Kita kasih selebaran, kita panggil rapat, kita panggil musdus. Mana ini yang ibu-ibu apa ini yang belum dapat ini? Nah, gitu. Jadi, kalau kalian nanti jadi tahapan, jadi perangkat desa aja lah kan. Biar pakai baju PNS tapi nggak PNS. Pakai baju PNS bukan P3K. Apa namanya? Kita di desa ini bukan aparatur sipil negara. Kita bukan AS. Kita pelayan aja di sini. Kerjanya dari jam berapa? 24 jam. Jam 12 malam. Tetangga berantem. KDRT, perangkat desa. Mamanya dipukul sama perangkat desa. Puting beliung jam 3 subuh. Banjir perangkat desa. Apa lagi? Dapurnya pun kita yang ngurusi dapurnya. Iya. Kejadian semalam. Telur, ayam disediakan pemerintah. Telur sama ayam dia datang, cuma datang kasih kupon dapat telur sama ayam. Telur 1 ekor, ayam 1 ekor, telur 10 butir. Dia cuma datang kasih kartu. Nggak mau. Kami desa Sukarai 27 paket nggak diambil, berarti 27 kakak yang nggak ngambil. Desa Seglugur 19 paket, desa Tanjung Anu 17 paket nggak ngambil. Berarti kan ngeri masyarakat sekarang udah dikasih nih loh. Kalau dia beli berapa? Kita bilang 50.000, oke 50.000 penghasilan 120.000 sehari. Seharusnya dia didatangkan istrinya atau wakilnya ambil ke sana udah lumayan. Aturannya dia beli 120.000-nya utuh, jadi besok keluar. Ini kadang masyarakat dikasih nanti, tapi kalau duit cepet. Ini kita bagi BLT Pak jam 10, jam 7 dari sini. Tapi kalau beras, Pak ini ada beras bulog 10 kilo, ambil beras saya. Begitu dia masyarakat nih. Kalau kalian masuk ke sini ke desa, pulang kalian udah lakukan biaya ke desa. Bahaya Pak, cuman caranya ya? Udah orang-orang saudaranya semua itu di desa. Kalian ini kalau dari sini kalang dari ada di kalang dari Siantar, dari istilahnya desa-desa, udah saudara desa semua itu enggak bisa kayak gitu, nggak bisa kalian masuk perangkat desa, masuk kayak ibu ini PKK, yang laki-laki masuk Karang Taruna, masuk di BPD, pemilihan BPD daftar, aku pemuda, aku bisa, ada honornya, ada gajinya BPD. Walaupun kecil 650.000 per bulan, tapi kan dia kan nggak kerja full dia seharian di kantor, dia bisa kerja lagi. BPD apa itu fungsinya? Kalau dia BPD ini anggota dewan di kami, DPR-nya dia bisa mengoreksi kami, itu dia. Jadi kalau yang kayak ini jadi BPD nanti tamat, kalian jadi PKK, desa kalian mudah-mudahan lah yang kantornya jelek, burik, kalau masuk mahasiswa di kampus itu pasti beda. Kadang di kampung-kampung, maaf kali, kami yang dari Sibolangit itu ibu-ibu udah tua 60 tahun. Ya Allah, permisi, nanti komputer pembayar dia. Ditangkan juga sama apa ini kan? Pokoknya diganti sama yang kalian kayak gini kan? Udah, pelatihan dibiayai di hotel, pelatihan keluar provinsi dibiayai, semua ditanggung sama desa. Jangan kalian nanti pikir kami ini pigi-pigi mengamburkan uang, enggak juga. Kadang-kadang kayak gitu loh. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami menemukan suatu masalah pada sila kelima, yaitu mengenai masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dan rasa antusiasme dalam bidang pengurusan administrasi program-program pemerintah. Lalu, bagaimanakah solusi untuk mengatasi hal ini?
Nah, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat Tanjung Anom dalam program bantuan pemerintah terdapat beberapa solusi atau saran dalam perbaikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi yang intensif dan terarah mengenai program bantuan pemerintah, termasuk dengan adanya pemanfaatan bagi masyarakat Tanjung Anom. Lalu yang kedua, dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi atau forum masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai program bantuan pemerintah. Solusi yang kedua yaitu dengan pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan. Yang pertama, menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi masyarakat Tanjung Anom agar memanfaatkan bantuan pemerintah secara optimal. Yang kedua, mendorong masyarakat dengan pelatihan program-program pendampingan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Solusi yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu yang pertama memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan. Kemudian, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap program bantuan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi bantuan. Saran-saran ini didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan transparansi yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan dapat menciptakan realitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Tanjung Anom. Demikianlah hasil video proyek kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan sekian dan terima kasih.